nggak ada karyawan, nggak ada sales. Ada 3 orang masuk, tanya di waktu yang bersamaan, kalian kelabakan nggak? Kelabakan, ya kan? Nah, jadi gimana saat penontonnya lagi kecil? Satu, kalian ajak interaksi, karena interaksi itu bisa buat live kita jadi lebih disebar lagi sama TikTok. Kedua, ketika yang nanya cuma sedikit, itulah kesempatan kita untuk melayani mereka, men-spillkan produknya itu secara detail dan secara baik gitu loh. Jadi bikin orang tuh betah ya, oh kok gua kalau di review sama Ko Dennis kok betah sih. Nah, jadi next dia bisa balik lagi gitu loh. Jadi justru kita harus bisa makin fokus ke 3 orang yang sedikit itu, menjadikan itu sebagai konversi ya, dan juga bikin interaksi supaya makin banyak orang masuk ke live kita lagi. Nah, kalau offline itu harus bayar supplier supaya dapat barang. Kalau kita afiliator, kita request sampel, kita punya tanggung jawab moral ya. Dengan apa kita bayarnya? Dengan konten sama live kita. Nah, jadi kalian harus punya mental seperti itu dulu ya. Jadi harus jangan mentang-mentang online, biaya kecil, modal kecil, kita jadi nggak fokus. Nanti bakal kalah sama yang fokus. Oke? Nah, sekarang kita kasih tahu kemudian mau kasih tahu nih ya, Shopee sama TikTok itu cara mainnya beda. Ya. Kita ke TikTok buat apa sih? Cari hiburan kan? Karena TikTok adalah sosial media ya. Itu namanya shopping payment. Nah, kalau Shopee itu nih ibaratnya ini nih, Shopee itu ibaratnya kayak minimarket atau hypermart. Ketika kita datang ke hypermart, kita udah tahu list apa aja nih yang mau kita beli. Ya kan? Makanya kalau yang main di Shopee pasti udah tahu. Kok yang di live nggak terlalu banyak nanya, masuk check out keluar, masuk check out keluar, karena dia udah tahu, dia udah riset produk-produknya sebelum dia beli. Nah, kalau TikTok itu cara mainnya beda, ya kan? Itu adalah shopping payment. Orang datang ke TikTok nggak ada yang mau belanja, ya kan? Nah, tugas kita apa sebagai afiliator? Kita harus membuat orang-orang yang tadi cuma iseng. Jadi TikTok itu kayak mall. Kita cuma mau jalan-jalan di mall, tiba-tiba ada promo, ada sale. Kita beli, benar nggak? Nah, itu tugas kita sebagai afiliator, kasih tahu nih ada promo, kasih tahu nih ada barang yang bagus, yang ada gimmicknya, yang unik, yang lucu. Nah, itu tugas kita sebagai afiliator di TikTok gitu loh. Jadi kita harus bisa bikin konten yang menarik, kreatif, lucu, supaya orang tuh yang tadi tidak mau beli, karena nggak ada yang mau beli sebenarnya di TikTok. Jadi beli dengan personal kita sendiri, ya seperti itu. Lalu, gimana sih cara bikin konten yang efektif? Nah, kalau kalian banyak nanya, kok view saya cuma mentok 700? Coba kalian tanya ke diri kalian sendiri. Kalian ketika nonton video-video yang kalian bikin itu, perasaannya apa sih? Apakah ada manfaatnya nggak sih? Kira-kira kalian mau check out nggak sih dari video kalian itu sendiri? Nah, itu dulu aja dijawab, ya. Jadi kalau bikin konten itu harus pastikan kalau misalnya konten kita itu berguna dan bermanfaat. Ya, ingat ya, kita di sini itu bukan artis. Ya, kita bukan apa namanya anaknya Raffi Ahmad, Rafathan, yang kalau dia digigit nyamuk jadi berita, jadi viral gitu. Kita remahan rengginang semua di sini gitu loh ya. Jadi harus apa namanya ada yang dibangun, harus bermanfaat. Misalnya kalian bisa kasih tips and trick, ya kan? Konten yang menghibur, konten yang bermanfaat. Jadi orang dapetin apa dulu nih dari konten kita, baru kita expect dia untuk beli di link keranjang kuning kita, ya. Dan bikin konten itu apa namanya awal konten pasti nggak ada yang beli gitu loh, karena orang belum tahu kita siapa. Jadi akun TikTok kita itu harus dibangun ya. Dengan tiap hari kita bikin konten, lama-lama orang jadi kenal sama kita, ya kan. Misalnya nih kayak ada orang, kita lagi jalan di pinggir jalan, tiba-tiba ada yang nawarin produk. Ini kak, beli kak. Orang pasti kemungkinan kita belinya kecil, kecuali kalau produknya bagus, kecuali kalau produknya murah dan lagi dibutuhin, ya kan. Tapi di TikTok orang gak ada yang butuh. Jadi apa? Orang harus kenal dulu sama kitanya dengan cara apa? Bangun personal branding sekali lagi, gitu loh. Jadi paham ya sampai sini ya, bedanya Shopee, bedanya TikTok. TikTok is all about content. Jadi kita harus benar-benar maksimalkan konten secara visual. Nah, bikin konten yang efektif itu seperti apa kok? Napas dulu ya, capek juga. Yang pertama, konten itu harus ada nyawanya, ya. Maksudnya apa sih ada nyawanya? Jadi ketika kalian bikin konten itu kayak hidup aja gitu. Gimana cara bikin konten yang ada nyawanya? Yang pertama,
Kalian harus benar-benar pakai produknya. Kalian benar-benar harus pakai produknya. Kalian benar-benar harus mengalami, merasakan gimana sih produk itu ketika kalian pakai. Before afternya apa sih? Nah itulah yang kalian ceritakan. Karena kalau kalian beneran pakai, kalian benar-benar mengenal produk itu, kalian lebih mudah bikin kontennya, lebih gampang untuk menceritakan berdasarkan pengalaman kalian sendiri, ya. Dan juga yang kedua, bikin konten itu harus brutal, berkualitas. Nah ini yang sering orang mikir, kok aku udah 20 konten satu hari tetap aja nggak ada yang beli. Pertanyaannya bukan sembarang brutal, tapi brutal itu harus brutal yang berkualitas. Berkualitas itu maksudnya apa sih? Konten itu harus ada strukturnya, ya. Strukturnya apa? Hook. Hook itu 3 detik pertama, 3-7 detik pertama itu adalah nyawa sebuah konten. Jadi kalau misalnya 3 detik pertama orang udah skip, ya udah algoritma TikTok mau bacanya ini videonya jelek, gue gak akan sebarin lagi, ya kan? Hooknya itu bisa apa? Bisa visual, misalkan bisa joget-joget, ya kan? Hook bisa kata-kata, hook apa lagi? Ayo, bisa langsung USB produknya, contohnya ini punya powerbank. Nah powerbank ini USB-nya apa? Unique selling point-nya apa? Yang tadi bikin powerbank lain. Gak pakai kabel, langsung ditempel, langsung ngecas. Makanya kalau kalian bikin konten langsung hooknya pakai gerakan aja. Nah, gitu loh. Ya karena sekali lagi ya TikTok itu visual, jadi kita harus memanfaatkan semuanya itu. Ya, ada lagi hooknya Bang Berto misalnya pakai efek-efek sound suara, tring. Nah itu juga termasuk hook gitu, ya. Jadi hook itu banyak macamnya, bisa suara, bisa USB produk. Nah, yang kedua selain hook, konten itu harus ada problemnya. Orang kalau mau beli pasti dia harus punya masalah dulu. Misalnya jualan skincare, kok gue berasa kurang glowing ya. Nah kita bikin orang itu tuh kayak sadarin gitu loh. Kalau misalnya kita tuh gak glowing loh, ya kan. Terus kita, nah itu problemnya. Dan produk itu adalah sebagai solusi dari produk itu adalah sebagai solusi dari masalah. Jadi kita harus bikin konten kayak, pernah gak sih lu insecure sama diri lu sendiri? Nah, pernah gak sih lu ngerasa, nih misalnya udah mau Ramadan, ayo udah mau Ramadan nih, pasti ada acara bukber. Siapa yang di sini merasa dirinya nggak glowing? Nah, itu kan udah masalah. Terus kita harus tambah satu kalimat lagi yang mensupport masalah tersebut. Pasti nggak enak banget kan, pasti bakal bete banget kan. Nah, jadi itu problemnya ditekanin lagi sama satu kalimat. Nah, baru lo masuk produk. Nah, untung gue udah nemuin satu skincare, misalnya skincare-nya siapa yang tidak overclaim ya Pak. Skincare-nya si A misalnya ya. Nah, semenjak gue pakai ini, gue berasa perubahannya ini. Nah, jelaskan, harus ada call to action. Call to action itu kalau bisa 2, di depan sama di belakang. Call to action apa sih? Supaya orang ngeklik keranjang kuning kita. Jangan lupa ya, klik keranjang kuningnya. Nah, itu biasa call to action ada 2 kalau gue ada di. Ya, bisa harganya segini, sekarang jadi segini. Nah, itu kan call to action ya. Supaya orang ngeklik dulu. Kalau orang udah ngeklik walaupun belum beli, itu algoritma TikTok udah ngebacanya bagus tuh. Nah, jadi itu penting. Kenapa call to action harus ada 2 di depan dan di belakang? Karena kebanyakan orang itu nggak nonton video kita tuh sampai akhir. Ya, jadi pentingnya ada call to action di depan 1 sama di belakang 1. Nah, yang ketiga, bikin konten itu nggak boleh boring, karena jari netizen itu cepet banget nge-scroll. Kalau kita langsung selamat halo, assalamualaikum, nama saya Ko Denis, orang langsung skip, ya kan? Nah, jadi bikin konten itu nggak boleh langsung hook, ya kan? Biasa Ko Denis gimana sih ngakalinnya? Pakai nada bicara. Kayak Ko Denis nada bicaranya apa? Marah-marah, ya kan? Bikin orang ada apa nih? Akhirnya orang nonton video Ko Denis sampai habis. Ya kan, mimik wajah lucu, ya kan, bisa. Nah, kayak gitu, itu bikin orang ini kenapa nih orang sakit jiwa ya, misalnya kayak gitu kan. Jangan cuma datar, flat, ya kan. Habis itu bisa dengan apa? Storytelling, ya. Storytelling gak usah panjang-panjang, 1-2 kalimat cukup. Ya sekali lagi kita bukan artis, gak ada yang peduli kita day in my life, ya. Gak ada yang peduli kalau Ko Denis bikin day in my life, siapa lu? Ibaratnya gitu kan. Nah, jadi kita storytellingnya yang singkat pada jelas 1-2 kalimat aja di depan. Misalnya kayak
balik lagi ke skincare pada saat Ramadan. Ya, misalnya kayak balik lagi ke skincare saat Ramadan, kita bilang apa? Tahun lalu gua bumber, gua dikatain teman gua katanya muka gua masih semangat, tapi tahun ini gua nggak mau. Nah, udah gitu aja storytellingnya. Nah, jadi yang relate ya storytellingnya itu. Yang kelima, nah ini trik nih ya, bangun kepercayaan. Kita afiliator ini, kita tuh bangun kepercayaan. Kita mau jangka panjang, kita harus bangun kepercayaan audiens kita. Ya, biasanya audiens pakai jurus ini nih, positif, negatif, positif. Jadi ketika kita menjelaskan suatu produk, jangan semuanya positif mulu. Orang pikir, lu dibayar lo, endorse lu. Ya, kita combine positif, negatif, positif, ya kan? Contohnya gimana? Kalau misalnya positif, misalnya kalau dia selalu bilang sabun white, misalnya kalau dia selalu ngomongin sabun whitening. Nah, kalau dia kasih tahu mengandung ini bagus banget buat kulit, ya kan? Kayak sabunnya si Deddy Sumargo itu loh yang sombong, kan ada brightening-nya. Tapi kalau dia bilang ini bisa brightening, tapi kalau dia sih nggak yakin ya. Sabun kan sekali pakai langsung cuci, langsung bilas. Jadi Kodes nggak mau berharap banyak di efek brightening-nya, tapi Kodes habis itu tutup lagi dengan positif. Jadi jangan positif, negatif itu udah ya. Positif, negatif, positif. Nah, tapi sabun ini enak banget karena moistnya dapat, bisa menghidrasi, bersihnya dapat, oil controlnya dapat. Nah, jadi Kodes jujur nih. Jadi gitu loh. Apalagi yang bisa dijelekin, tapi tidak mengurangi value produknya. Packaging, biasa kalau dia suka marah-marah tuh, skincare reduktif, packagingnya sampah, ya kan? Kalau dia bilang kayak gitu kan, tapi kan kalau dia nggak perlu packaging, buat apa? Packaging terus masuk tong sampah. Nah, jadi kalian harus combine positif, negatif, positif supaya orang lihatnya, wih, jujur nih, ya kan? Padahal emang jujur, ya kan? Nah, next. Manfaatkan momen. Nah, kayak kemarin ya, kita balik lagi ke skincare reduktif. Ketika nama Doktif lagi naik, Kodes gercep jualin produk Doktif. Dan Kodes nomor 1 penjualan tertinggi di Doktif, 250 juta selama 7 hari. Ini nyata ya. Lalu apalagi si sombong lagi, Deddy Sumargo lagi. Nah, kita harus memanfaatkan momen itu. Kodes jual sabun sombong 1 hari 2.400 piece. Sampai di follow back sama Deddy Sumargo. Ya, jadi kita manfaatkan momen ketika si Deddy Sumargo lagi dibahas sama si Doktif, hajar. Gitu, ya. Sama seperti momen lebaran, kalian kaitkan segala produk kalian tentang cerita lebaran kalian, Ramadan kalian. Next. Produk driving murah, ya. Jadi pemilihan produk itu penting banget. Jadi kalau kalian biasa gabung, ada produk mahal, produk murah, ya. Tujuannya apa sih? Ya, produk traffic adalah produk yang murah, produk yang lagi sale, yang lagi ada diskon, yang komisi rendah, it's okay. Ya, yang penting bisa tarik traffic ke akun kita. Dan kita berharapnya supaya dia beli yang produk driving ini, produk yang menghasilkan dan komisinya lebih tebal. Jadi kita campur, jangan aku maunya yang 10% doang, misalnya gitu ya. Kecuali kalau ada alasan tertentu ya kan, gue iklan sendiri ya, strategi orang beda-beda. Tapi Kodes pakai strategi ini, makanya Kodes nggak terlalu liatin komisi gitu kan. Karena ya Kodes yang penting ini loh, main TikTok itu semua ini jadi berkesinambungan, semua ini berrelate. Jadi kalian nggak bisa, gue maunya A, tapi lupa sama BCDE-nya gitu ya. Next, personal branding is the key. 2025 kalau kalian jadi afiliator yang gak punya personal branding, kalian akan stuck. Kalian akan kalah sama yang punya personal branding. Ya, personal branding apa sih? Kalian mau terlihat apa di depan orang? Kodes mau terlihat sebagai koko-koko yang bacot, yang marah-marah. Tapi kalau ngomong bener ya, jujur ya. Jualan koper, jualan apapun laku. Kalau kalian punya personal branding yang kuat, ya, jualan apapun laku. Karena orang beli karena kamunya, bukan karena produknya. Orang beli sama Kodes karena Kodesnya, bukan karena produknya. Nah, jadi personal branding ini bisa ngegantiin iklan, ya. Kodes jarang banget iklan. Kodes paling organik nih, ya. Kenapa? Tapi masih bisa bertahan nggak? Masih. Tanpa iklan, Kodes omsetnya 80 sampai 100 juta per hari. Itu tanpa iklan.
Akhirnya kemarin Kodinis bulan Oktober cobain iklan GMV Max naik ya, naiknya 110 sampai 200 per hari. Jadi lumayan ya. Jadi ada personal branding itu, kalau kalian kuat personal branding ya, kalian gak akan kalah. Personal branding itu harta aset ya. Next. Oh iya, cara bangun personal branding gimana? Kalian jangan selalu bikin video pakai keranjang kuning doang. Kalian harus campur adukin ya, kayak Kodinis nanti ngoceh-ngoceh si A, ngoceh-ngoceh si B, itu ningkatin personal branding loh. Dengan Kodinis marah-marah, dengan Kodinis speak up ya. Tapi speak up yang benar ya, hati-hati loh kalau bikin konten speak up loh. Ya kalau speak up kita benar, orang makin percaya sama kita. Oh Kodinis benar nih, berarti yang di review Kodinis pasti bagus. Nah itu yang Kodinis lakuin. Dengan live-nya nggak harus keranjang kuning, ngobrol-ngobrol. Contoh Mbak Inem Jogja. Mbak Inem Jogja kalau misalnya live dia nggak selalu keranjang kuning, percaya deh. Nah dia lagi ngapain? Lagi supaya bangun emosi sama audiensnya, supaya orang lebih kenal lagi sama dia gitu. Nggak serta-merta kita kayak sales jualan mulu. Nah inilah pentingnya kita harus punya personal branding. Jadi jangan sampai kita bikin konten jualan mulu, kita sales apa gitu kan. Nah harus bangun personal branding, cerita ya, jangan sampai biar orang kenal kita lebih lagi luar dalam seperti itu. Lalu mix konten ya tadi udah. Yang terakhir ya, cari banyak produk hero. Ini penting banget ya, ini penting banget. Kebanyakan orang nih begitu dikasih hoki sama TikTok, dapat tuh satu produk hero yang kejual terus satu hari bisa jual 100, 200, 300, udah dia santai. Oh, gue lagi kenceng, gue lagi rame. Ya, tapi kalau Kodinis enggak. Kodinis begitu ada satu yang rame, Kodinis harus punya 2, 3, 4, 5 yang terjualnya dalam satu hari banyaknya sama kayak produk yang utama itu. Jadi yang namanya produk itu ya, produk hero tau gak sih produk hero? Produk yang terjual secara terus menerus dalam jumlah waktu yang banyak. Pasti kalian pernah lah dikasih hoki, FYP, ataupun lagi didukung sama sellernya, lagi di ads gila-gilaan sama sellernya. Itu jadi produk hero kalian yang terjualnya itu lagi. Produk hero itu gak akan selamanya, bisa pindah ke kreator lain. Nah jadi sebelum dia pindah kayak grafik nih, dia kan ada maturity poinnya ya. Jadi ketika dia udah mateng dia akan turun. Nah sebelum turun kalian udah harus ada satu grafik produk baru lagi yang naiknya juga gila-gilaan. Nah kalian harus cari produk hero. Setiap akun produk hero-nya beda-beda ya. Jadi jangan ikut-ikutan. Oh si A, Bang Adli jual powerbank di Shio, kok laku banget gue ikutan. Jangan. Kalau Kodinis selalu ciptain produk hero Kodinis sendiri ya. Gimana caranya? Ya dengan brutal konten kita tes trial error. Biasa Kodinis bikin dapat sampel, Kodinis bikin 3 video langsung, 1 langsung posting, 2 simpen di draft. Oke bajunya sama semua kan, ya kan? Jadi kenapa? Supaya biasanya kalau udah 3 kali, yang ketiga itulah yang naik. Nah baru kita gas lagi di yang video yang udah naik itu, produk yang udah naik itu, ya kita gas lagi. Jangan kalian satu video masukin lagi ke kardusnya, besok bikin lagi, itu kan buang waktu. Jadi begitu konten datang, begitu sampel datang, kalian langsung bikin 3 video, 1 posting, 2 masukin draft buat posting untuk besokan harinya, besoknya lagi gitu. Jadi konten draft Kodinis itu banyak banget, bisa sampai 100 ya. Walaupun Kodinis lagi datang ke acara ini, Kodinis tetap posting dong. Kenapa? Karena Kodinis punya stok kontennya banyak banget ya. Jadi ingat ya, traffic Ramadan itu penting sekali. Banyak banget orang-orang yang sebelum Ramadan itu penjualannya gak ada yang pecah telur atau enggak dikit banget. Tapi begitu Ramadan datang pada pecah telur. Nah jadi kalian benar-benar harus perhatikan ini ya, gimana cara bikin konten yang efektif supaya traffic kalian itu yang udah dikasih nanti sama TikTok jangan disia-siakan. Oke? Semangat? Aku mau lihat ya semuanya cuan ya di sini ya. Nah, pelan-pelan gak apa-apa ya. Yang penting ada progres. Ini kayak gitu. Oke? Semangat semuanya. Tepuk tangan untuk Kodinis. Mantap sekali. Kayak waktunya kurang nih. Iya.